Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafi'na ila siratikal mustaqim. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina ajaba innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mana memberikan kita rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua hingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini Allah merahmati kita. Yang terhormat dan yang saya paling muliakan, yang saya paling utamakan, dosen pengampu pada mata kuliah manajemen dakwah Bapak Miftahul Huda dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Salawat serta salam senantiasa dan terus-menerus kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, sari tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, umatnya yang akan taat ajarannya hingga yaumil kiamah. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang Isra wal Mi'raj. Jadi apa itu Isra dan wal Mi'raj itu? Isra adalah perjalanannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Mi'raj itu adalah naik ke langit. Jadi Rasulullah pada saat Mi'raj itu adalah Rasulullah naik ke langit untuk memenuhi perintah dari sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Di sini kita bisa lihat bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Isra dijelaskan bahwa Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atau Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempergerakkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dalam tanda-tanda kebesaran yang Allah miliki, dan Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Di sini kita bisa simpulkan bahwa Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan perintah sholat dari sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Pada saat itu Rasulullah tidak mendapatkan langsung total dengan Isra wal Mi'raj itu 50 waktu, akan tetapi ada suatu prosesnya. Jadi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegosiasi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk 50 waktu. Nah, pada saat 50 waktu itu Rasulullah pun turun lagi ke langit bertemu dengan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam untuk meminta sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Jadi kata Nabi Musa alaihissalam, apakah umatku ini sanggup? Apakah umatnya Rasulullah ini sanggup untuk menunaikan perintah sholat 50 waktu? Maka dari situlah Rasulullah SAW naik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi perintah sholat 50 waktu agar dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Rasulullah pun naik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai ya Rabb, umatku ini sangat kecil. Umatku ini tidak seperti umatnya Nabi Nuh yang besar-besar badannya. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, oke, kalau kayak gitu akan kuturunkan menjadi 45 waktu.
Nah, pada saat 45 waktu lagi, Rasulullah menghadap lagi pada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa alaihissalam, Allah cuma menurunkan sholat 50 waktu ini menjadi 45 waktu. Kalau 45 waktu itu umatmu masih belum sanggup. Umatmu ini masih belum bisa, karena umatmu ini memiliki banyak pekerjaan, memiliki banyak yang mau dinafkahi, seperti anaknya, istrinya, itu harus dinafkahinya. Jadi tidak bisa seharusnya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menurunkan lagi perintah yang Allah miliki. Jadi dari 45 waktu lagi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 waktu. Dan pada saat 40 waktu lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui lagi Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, aku cuma dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 40 rakaat atau 40 waktu pada saat kita sholat. Itu masih banyak wahai Rasulullah, kata Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad pun meminta lagi negosiasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan perintah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Dan akhir nego dari apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, ya sudah wahai Rasulullah, untuk umatmu ini cukup 5 waktu saja. Di sini kita bisa lihat bahwa pengorbanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta agar sholat itu dikurangi menjadi 5 waktu. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma khalaqal jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa Isra wal Mi'raj ini adalah hal yang luar biasa atau fenomena kejadian-kejadian yang langka yang di luar dari nalar atau pikiran manusia, bahwa bagaimana Rasulullah SAW berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya waktu 1 malam. Ya, disitulah orang-orang banyak yang tidak percaya bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW atau mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya menempuh waktu dalam satu malam. Atau kebanyakan para ulama menyebutkan bahwa satu waktu itu, 1 malam adalah 1 waktu. Di sini kita bisa lihat bahwa Rasulullah SAW menyuruh agar kita umatnya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Burung belibis burung irian. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.